Ya, selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, di malam hari ini kita berkumpul bersama di sini, ya, untuk membawa suatu energi, ya, yang bersama-sama kita bisa kemajuan untuk kemajuan kita semua, ya. Jadi tadi kita sudah mengucapkan satu janji, ya. Satu janji yang kita ucapkan untuk kesejahteraan kolektif, baik itu secara individu maupun untuk kesejahteraan kolektif. Jadi di hari yang berbahagia ini kita bersama di sini berkumpul untuk mengingat janji itu. Ya, tadi kita sudah mendengarkan swadhyaya yang dibacakan oleh Sister Subasini, ya, yang berjudul Tujuan dari Kehadiran Tuhan. Ya, jadi ketika kita mendengarkan swadhyaya, ketika kita menyimak itu, maka kita mengingat kembali apa sebenarnya tujuan dari kehadiran Tuhan itu ke muka bumi ini. Tentu masing-masing dari kita tahu, ya, sejak lahir kita menginginkan sesuatu, ada keinginan yang besar yang ada di dalam diri kita untuk mencapai sesuatu yang tak terbatas itu. Jadi keinginan itu seperti dahaga yang terpendam di dalam diri kita untuk mencapai suatu yang tak terbatas yang tidak kita ketahui itu. Ya. Dan di dalam pencarian itu kita berkelana dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya, ya, berkelana mencari sesuatu yang tidak kita ketahui itu. Dan di dalam jalan tantra ini kita menemukan, kita menjadi tahu berkat siapa? Berkat siapa kita menjadi tahu apa yang menjadi tujuan kita? Berkat hadirnya seorang guru. Jadi guru adalah entitas yang menghalau kegelapan pikiran kita, sehingga kita menjadi tahu. Karena itu peran seorang guru itu sangatlah penting di dalam jalan tantra ini. Karena tanpa kehadiran seorang guru, kita tidak akan bisa melihat jalan itu. Dan kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Sehingga kita terlantung, ya, kita menjadi salah arah, kadang arah kita menjadi tidak benar, sehingga kita jatuh dan bangun tanpa tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita yang tertinggi. Dan berkat kehadiran seorang guru, maka kita menjadi tahu, ya. Dan kita yang ada di sini di Ananda Marga ini, di mana Ananda Marga ini adalah satu jalan menuju kebahagiaan yang tak terbatas itu. Jalan menuju kebahagiaan sejati itu. Berkat tuntunan seorang guru, kita menjadi tahu di mana letak kebahagiaan sejati yang kita cari sejak kita lahir ke muka bumi ini. Ya. Nah, jadi kehadiran seorang guru itu sangatlah penting. Sangatlah penting di jalan spiritual ini. Ya. Jadi ketika kita lahir, lalu kita menjadi tahu berkat tuntunan seorang guru, ya. Karena itu sangatlah penting untuk menjalin hubungan yang erat dengan guru kita. Karena berkat beliau, maka kita bisa menjadi terang. Jalan kita menjadi terbuka. Ya. Di dalam kehidupan kolektif, kadang masyarakat itu mengalami suatu kemerosotan. Bagaimana kita tahu kalau masyarakat itu mengalami kemerosotan? Ketika kekuatan adharma
mulai menguasai dharma. Ketika mahkota yang seharusnya ada di kepala ditaruh di kaki. Ketika sepatu yang harusnya ada di kaki ditaruh di kepala. Jadi semuanya bolak-balik, ya. Jadi orang jujur dimasukkan ke penjara, orang yang korupsi berkeliaran bebas. Jadi yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Jadi semuanya dia bolak-balik seperti itu. Dan ketika tidak ada yang bisa mengatasi itu, maka lahirlah seorang guru yang bisa menuntun umat manusia untuk kembali di jalan dharma itu. Ya, dengan kekuatan beliau lahir sebagai seorang manusia dalam wujud manusia untuk bisa menjalin hubungan dengan kita secara dekat dan memberikan tuntunan kepada umat manusia untuk bisa mencapai kebebasan itu, untuk bisa kembali meletakkan mahkota yang seharusnya ada di kepala yang tadinya ada di kaki untuk dikembalikan tempatnya. Jadi posisinya itu dikembalikan tempatnya. Contohnya saja seperti siapa? Guru-guru besar yang telah lahir ke muka bumi ini. Kehadiran Sadasiwa, ya, kehadiran Krishna. Dan di zaman sekarang ini kita melihat masyarakat, kalau lihat secara global, banyak permasalahan yang kita hadapi di muka bumi ini, ya, di mana masyarakat bergerak menuju ke arah materi. Kita lihat saja dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana materi itu lebih penting dari persaudaraan, lebih penting dari kebahagiaan sejati yang ada dalam diri kita. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan kita pun kita kadang-kadang pasrahkan atau lepaskan demi mengejar satu materi. Dan itu banyak terjadi dalam masyarakat kita. Kita lihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana orang hanya karena materi, akhirnya kekeluargaannya rusak. Ya, pertemanan menjadi rusak karena utang piutang gitu misalnya, atau karena materi itu tadi. Ya, jadi nilai-nilai kemanusiaan kita menjadi luntur dikarenakan kita mengagungkan materi itu sendiri. Nah, itulah yang terjadi dalam masyarakat kita, dan itu banyak sekali membuat masyarakat kita menjadi menderita. Karena kita melupakan apa? Melupakan tujuan yang menjadi tujuan hidup manusia yang tertinggi. Ya, banyak sekali kita jumpa dalam masyarakat ketika kita tanya orang, apa sih tujuan hidupmu yang tertinggi? Orang akan banyak yang tidak tahu apa yang menjadi tujuannya. Banyak yang mengira bahwa saya harus mengejar kesuksesan. Saya harus menjadi orang berpendidikan. Dan jarang yang mengingat tujuannya yang mulia. Nah, kalau teman-teman di sini saya tanya, apa tujuan hidup kita yang tertinggi? Moksa. Ada yang jawab moksa. Bu Sudipa, apa tujuan hidup Ibu yang tertinggi? Menyadari Tuhan. Menyadari Tuhan. Ada lagi kalau adik-adik. Nah, adik-adik di sini. Kalau Didi boleh tahu. Ada di situ. Mira. Bersatu dengan Paramapurusa. Di sebelahnya ada yang kecil pakai baju hitam, coba. Ada yang tahu? Apa tujuan kita lahir ke bumi ini? Tentu ada tujuannya, ya. Nah, apa tujuan kita? Bahagia. Wah, bagus sekali. Ya, jadi kita di sini di Ananda Marga tentu sudah tahu itu, ya, bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mencapai kebahagiaan sejati itu.
Ada yang bilang moksa. Moksa itu adalah bersatunya kita dengan Tuhan, ya. Bersatunya kita dengan Paramapurusa, ya. Jadi benar sekali apa jawaban teman-teman, dan Tuhan itu adalah kebahagiaan sejati itu sendiri, ya. Maka pergerakan kita tadi disebutkan bahwa hidup itu adalah satu aliran ideologi, mengalir dia, bergerak dia, tidak diam saja, ya, mengalir. Nah, dalam pergerakan itu harus ada satu aliran ideologi. Apa sih yang harus kita lakukan? Jadi arahnya itu harus tepat. Jadi ketika kita mengingat bahwa oh saya ingin mencapai tujuan hidup saya yang tertinggi, ketika kita bangun tidur, ingat akan tujuan kita yang tertinggi. Dengan mengingat itu, apa yang terjadi? Kita akan menjadi kuat. Karena kita sadar bahwa hidup ini